kan anak saya nggak ada oksigen. Jadi saya punya rahim pecah. Aduh. Apa? Coba dibayangkan kalau dalam kehidupan kita, itu kan sebagai manusia kita bisa punya rencana yang tertata, rapi, dan baik. Bayangkan kalau tiba-tiba di tengah-tengah rencana itu, tiba-tiba ada sebuah tragedi, musibah kehidupan terjadi. Dan ini harus mendeviasi, membelokkan semua rencana itu, dan bahkan membuyarkan rencana itu. Apa kira-kira yang akan Anda lakukan? Nah, di Good News Program kali ini kita menampilkan seorang narasumber yang saya rasa ini cukup unik ya. Seorang yang bernama Vonny Veronica, yang saat ini tinggal di Australia, pemirsa Good News Program yang cukup setia. Dan dari kehidupannya kita akan belajar banyak hal yang akan memberkati Anda. Nah, kalau pertama kali Anda menyaksikan Good News Program, tentunya salam kenal dari kami. Jangan lupa lakukan beberapa hal ini. Support kami dengan cara memberikan nomor 1, subscribe ya dari channel ini. Kemudian yang kedua, bila Anda diberkati dengan konten ini, sharekan ulang. Kemudian yang nomor 3, jangan lupa untuk berikan komen sehingga Anda dapat memberikan dukungan baik kepada kami ataupun konten terhadap narasumber ini. Silakan. Ya, shalom Vonny. Shalom. Selamat datang di Good News Program. Salam kenal ya. Jauh-jauh dari Australia. Arek Surabaya ternyata. Arek Surabaya. Katanya satu sekolah sama kami. Iya, Waktu SMP ya. Iya. Puji Tuhan, senang banget satu kampung halaman. Puji Tuhan. Iya. Welcome to Good News Program. Terima kasih buat waktunya yang sudah diberikan. Saya bisa join di Good News Program ini dan kiranya kesaksian saya boleh memberkati banyak orang. Pasti. Ya. Dengar-dengar katanya kalau di Australia itu juga suka nonton Good News Program ya? Iya, saya sudah tahu waktu 2000 berapa ya? 2006 ya kalau nggak salah. 2006. Oh iya. 2007 waktu itu. Wow. Wow. Berarti udah lumayan lama. awal-awal itu ya. Pemirsa lama ini. Karena Wow. Good News pertama kali mengudara itu 2005. Wow, 18 tahun ya? Iya. Keren. Anda keren. Waktu itu nontonnya gimana caranya? Itu waktu saya ada parabola gitu, jadi ya saya nonton, tapi nggak terus-terusan, cuman karena sekarang sudah ada Facebook ya, namanya YouTube. sudah ada YouTube. Iya, betul. Itu lebih bisa intens. Wow, oke. Sudah subscribe belum nih? Sudah. Sudah ya. Jadi teman-teman yang ada di Australia nih yang belum subscribe, ayo subscribe dong, oke? Iya, Ya. memang kami tahu juga kalau orang-orang yang di Aussie itu kebanyakan dulu nonton Good News-nya pakai parabola emang ya, tapi sekarang karena udah ada YouTube semuanya pindah ke YouTube. Nah, Vonny dulu dari Surabaya kok bisa sampai pindah ke Sydney, gimana ceritanya? It's so long story ya. Back then tahun 1981, papa saya memutuskan untuk pergi ke Australia dengan pemikiran suatu hari anak-anak saya akan bisa hidup lebih baik. Wow. Ya. Nah, dari situ kemudian berapa bulan kemudian mama saya nyusul dan akhirnya dari perjuangan mereka ya kerja dan sampai sering ngirim uang ya. Waktu itu kami ditinggal berempat. Itu saya masih 8 tahun. Kita berempat, adik saya yang nomor 4 ini masih umur 2 tahun. Wow. Ya. Dan Vonny anak pertama ya? Saya anak pertama, ya. Iya. Jadi kami ditinggal, dititipkan sama emak saya, mangkong saya. Oke. Gitu. Di sekolah kalau orang ngambil rapot ada orang tuanya, kita nggak ada, sampai tukang becak bantuin ngambil rapot. Ya itu saya merasa saya nggak pernah punya orang tua gitu. Jadi saya merasa orang-orang itu selalu nanya ya, kalau papa kapan pulang, mama kapan pulang, itu pertanyaan yang paling saya benci karena saya tidak pernah punya jawaban. Ya. Merasa terbuang nggak waktu itu? Hampir ya. Hampir, ya. And Vonny nggak punya cara untuk bisa kontak mereka gitu? Zaman dulu kan pakai telepon ya. Telepon kan mahal. Interlokal, international call ya. Jadi mereka itu biasanya orang-orang di Australia itu di Sydney ya khususnya kita. Jadi mereka cari telepon umum yang rusak. Oh, yang pakai 50 rupiah. Koin, dimasukin koin itu diputer-puter. Jadi kalau antrian telepon umumnya paling penuh berarti itu rusak. Berarti bisa lama gitu maksudnya? Iya, bisa lama. Tanpa ngasih makan koin lagi? Nggak usah, langsung dol gitu istilahnya. Ada aja caranya ya.
Wes suwe ndak dengar kata-kata radio. Terus jadi bisa ngobrol lama kalau teleponnya rusak. Tapi karena antriannya panjang, jadi orang-orang marah kan, gitu. Gantian gitu, seperti itu. Iya, iya. Itu berarti gini. Mungkin pada waktu kecil ndak mengerti tentang perjuangan orang tua ya. Iya, tapi kita kan ndak tahu. Saya rasa itu juga parents had to do what they had to do. Yep. Terus kemudian berdamai dengan orang tua gimana waktu itu? Saya sih enggak adik saya ya, saya baru tahu beberapa tahun kemudian ya, setelah kita sudah pindah di sini, waktu itu ada sharing, adik saya yang nomor 3 ini mengatakan saya mengalami kepahitan dengan papa mama saya. Iya, bisa dipahamin. Iya. Karena masih kecil ya. Iya, karena masih 3 tahun. Mereka enggak kenal sosok papa mama ini kayak apa ya. Iya. Kalau mungkin sakit juga kangen papa mama enggak ada. Iya. Jatuh, terus dibully orang. Iya. Belum ada memori, karena setauku anak itu baru bisa rekod memori itu kira-kira umur 4 tahunan gitu kan. Jadi kalau umur 3 tahun tuh dia nggak punya memori, kenangan tentang papa mamanya. Iya. Very tough. Papa mama masih ada sampai sekarang? Puji Tuhan masih sehat. Ya. Apa yang mereka sekarang lakukan untuk bisa redeem their time, untuk bisa nebus waktu sama anak-anak ini ketika akhirnya anak-anak pindah ke Australia? Ya, a lot of sacrifice ya, terutama untuk papa ya, karena setelah 6 tahun mama tinggal di sini, waktu itu tahun 1987 mama harus balik ke Surabaya dan membawa adik saya yang paling kecil nomor 6, waktu itu masih umur 2 tahun, bawa balik lagi ke Surabaya, dan mama sempat menemani kami 5 tahun sampai akhirnya tahun 92 papa mendapatkan PR-nya, permanent resident. Kemudian baru kita bisa diboyong semua ke Sydney. So finally it came true gitu ya, perjuangannya berakhir gitu. Iya. Perjuangannya membuahkan hasil. Gimana rasanya selama waktu 11 tahun. Iya, waktu akhirnya pindah ke Sydney satu keluarga gitu, gimana perasaannya? It's culture shock. Ya, karena saya sendiri meskipun saya punya papa mama di Australia, waktu itu kita nggak pernah, saya pribadi saya nggak tahu adik saya ya, cuman saya sendiri nggak pernah kebayang bagaimana saya akan tinggal di Australia. Itu nggak ada dalam pikiran saya, karena waktu saya lulus SMA, saya sempat ikut ujian untuk masuk ke perguruan tinggi di WM, di Ubaya, di Petra gitu ya. Saya masuk, pokoknya untung-untungan dah kalau saya masuk ya saya sekolah, karena keadaannya waktu itu nggak tahu papa dapat PR atau enggak gitu. Akhirnya saya diterima waktu itu di Petra. Sempat kuliah itu? Belum. Oh belum. Karena masih bingung ya, pokoknya keterima dulu. Habis setelah selesai itu, setelah itu saya nggak tahu gimana. Apakah saya akan tinggal di Indonesia ataukah ikut papa? Nggak ada yang bisa menjawab. Hanya Tuhan yang bisa menjawab. Jadi kamu nggak ketemu papa 11 tahun ya, dari umur 8 sampai 19? Oke, terus itu rasanya gimana waktu ketemu papa? Ya awkward ya, jadi kaku gitu ya, aneh. Kayak orang asing gitu? Iya, kayak orang asing. Ini tuh rasanya punya papa gitu ya. Tiba-tiba diurusin, gak enak ya? Tiba-tiba iya. Tapi gimana? papa sih terlalu sibuk nyari uang ya, karena harus menghidupi 6 anak ya, sama mamah gitu. Jadi waktu itu cuma single income papa. Ya saya bersyukur kita tinggal di Australia ya, yang pemerintah juga ikut membantu kita waktu itu. Oh berarti ada child support juga? Ada child support ya, namanya waktu itu kalau kita sekolah namanya Austudy. Jadi pemerintah membantu bagi anak-anak yang mau sekolah, dibantu keuangannya. Nice. Seperti itu. Ya, istilahnya enggak sampai kelaparan lah. Iya. Nice. Ini banyak orang yang mungkin nggak paham ya, kalau ini kan istilahnya imigran modern ya. Kalau dulu nenek moyang kita juga dari China atau dari negara-negara lain tuh migrasi ke negara baru, mereka harus berjuang dengan susah payah. Kalau sekarang sih mungkin kalau ada pemerintah yang mendukung, kasih child support, kasih uang susu istilahnya. Ya betul ya, kasih makan siang, itu kan enak banget membantu ya. Banget, health insurance ada, jadi kalau sakit juga nggak perlu sampai istilahnya menahan kesakitan sendiri, bisa ke rumah sakit ya. Amazing. So life was good for you? Life was good ya. Waktu pindah ke Sydney? Ya, maksudnya kita juga struggling ya, karena waktu itu saya juga harus cari uang sendiri. Saya mesti kuliah, saya sekolah di TAFE waktu itu. Sekolah, segitu saya masuk ke uni. Dan ya saya menikah di usia yang cukup muda waktu itu. Umur berapa? 23 waktu itu. Saya menikah pada saat saya masuk kuliah. Oh. Iya. Masuk kuliahnya terlambat berarti? Terlambat. Karena harus kerja itu. Iya, saya harus kerja. Ya, average working family lah berarti. Iya.
I see, oke. Iya. Terus tapi istilahnya kan hidup sudah tertata cukup rapi ya? Iya, ya, semua Oke. Tuhan cukupkan gitu ya, plus pemerintah cukupkan kalau di Australia. Pemerintah, jadi bukan hanya Tuhan tapi pemerintah cukupkan. Oke. God bless Australia. God bless Australia. God bless Australia. God bless Oh, Indonesia. God bless Indonesia. Itu Prabowo. bisa. Tos. Ya. Tos. Iya. Oke. Terus akhirnya kamu lulus kuliah? Iya, saya selesai kuliah ngambil di accounting dan waktu itu bersamaan saya hamil anak pertama. Oh. Gitu. Kok banyak bersamaan? Bersamaan masuk kuliah, menikah bersamaan. Iya. Lulus, So everything hamil. is, kita punya frame itu perfect life. Oke, selesai kuliah punya anak. Ada tak-taknya Iya. gitu ya, ada Semuanya. plannya. Terus Oke. kemudian setelah Ya, punya anak sampai pertama. punya anak pertama, kemudian punya anak kedua. Ya udah saya pikir udah enough, 2 cukup gitu ya. Iya. Sampai suatu hari saya dikatakan hamil. Ya. Jadi 7 tahun kemudian setelah anak kedua lahir saya hamil anak. Tahun berapa itu? Tahun 2009. 2009. 2008 saya hamil. Hamilnya Desember. 2008. Oke, Desember. Anak saya Oke, lahir terus kemudian 2009 Agustus. Ya, waktu itu saya lagi pas hamil kan saya baca-baca buku. Saya kerja full time. Saya kerja di finance waktu itu di satu perusahaan telkom di Sydney. Dan saya dengerin musik, saya baca-baca buku. Ada satu buku yang begitu menggugah hati saya. Judulnya Heavenly Man. Jadi terkenal banget tuh buku itu. perjuangan seorang Chinese Brother Yun. Iya. Yang gimana dia sampai berpuasa ya untuk bisa mendapatkan satu Alkitab. Betul. Nah setelah saya baca itu hati kecil saya itu tergerak gitu. Saya pikir saya nggak ada apa-apanya dibanding ini orang gitu. Ya kan, kita sebagai anak-anak Tuhan kita bukan cuman minggu setor muka di gereja, memberi perpuluhan, pimpin mujian, bukan itu gitu. Tuhan itu menuntut kita lebih gitu loh. Nah waktu itu saya recall gitu, apa ya Tuhan yang Tuhan sudah lakukan kepada hidup saya dan saya mau memberikan kepada Tuhan. Apa ya Tuhan gitu. Nah sampai akhirnya semua itu terjawab pas anak saya lahir. Ya, ini anak ketiga tadi itu ya. Anak ketiga. Oke, berarti ini ada sesuatu yang akan terjadi pada kehidupan kalian. Iya. Oke. Ini di sini titik tolak iman saya diuji. Jadi kalau orang itu udah di atas dilempar paling bawah. Itu saya. Itu. Jadi Gimana ceritanya? waktu itu kejadiannya waktu saya hamil, saya sebetulnya nggak terlalu excited karena saya pikir anak 2 sudah cukup gitu. Jadi ini kebobolan. Kebobolan, ya bonus. Dan ternyata setelah saya tahu, wow anak saya cowok gitu. Dan saya begitu seneng ya, tapi ya biasa aja karena saya kerja full time ya. Jadi saya tidak terlalu seperti anak pertama ya. Kalau kita sebagai ibu mungkin tahu ya anak pertama itu, Ya, dinanti-nanti. bener-bener Ya. nanti-nanti, ya. Betul. Nah ini anak ketiga ya, udah anak ketiga gitu kan, biasa aja gitu. Dan akhirnya pas dicek semua kandungan bagus, 11 hari sebelum anak saya lahir, itu saya sudah nggak kuat karena anak saya ini besar, karena saya ada diabetes gitu, gestational diabetic. Ya, jadi kalau hamil ada diabetic gitu. Anaknya jadi gede ya. Jadi gede Iya, di iya, dalam. iya, Sedangkan betul. saya kan kecil, jadi bayi ini kalau terlalu besar buat saya, Iya, buat porsi iya. tubuh saya gitu. Saya sudah bilang waktu itu pas cek dokter di salah satu rumah sakit di dekat rumah saya bilang ke dokter ini, saya mau cesarean aja. Operasi Gitu. sesar. Terus dokter, karena ini public hospital, kita nggak bayar ya. Kalau public hospital, dokter menyarankan nggak bisa, kamu normal aja. Oh, karena dipandang sama dokternya tidak perlu. Tidak perlu, karena anak Ya. pertama dan anak kedua lahir dengan normal. Ya. Jadi mereka bilang anak ketiga lahir dengan normal Ya. gitu. Terus? Nah, ternyata Itu usia kehamilan udah berapa minggu? itu 38. Oh, udah siap lahir ya? 38. Iya. Oke. Iya. Biasanya kalau 38 kalau masih mau ditunggu sampai 40 minggu 40, lah ya itu iya. genep. Iya. Udah siap lahir tuh. Jadi dan juga bayi yang ini saya kandung itu dalam keadaan sungsang. Wow. Oh, Apa kalau kaki- sungsang kan memang harus Kaki di dioperasi ya. bawah atau gimana? Kepala di bawah, cuman kepala tidak di bawah. posisi lahir. Jadi Oh. miring. Oh, gitu. miring. Heeh.
Lah kan berarti nggak bisa. Nggak bisa. Lahir normal. Nah itu. Apa mereka berusaha puter-puter atau gimana? Nah itu nanti di cerita yang berikutnya. Oke. Ya. Terus kemudian. Jadi setelah itu dicek semua, saya bilang ini bayinya berapa kilo. Waktu itu 11 hari sebelum lahir itu 3,5 kilo, cukup besar. Itu 3,5. Dan kemudian mestinya ya yang kita banyak tahu kalau bayi sungsang itu kemungkinan besar harus cesarean operasi. Kemudian saya ada diabetik dan umur saya sudah di atas 35 waktu itu. Oh, riskan ya Riskan berarti ya. sebetulnya. Tapi ya akhirnya saya tetap dipaksa, enggak dikasih operasi. Sampai akhirnya saya mengalami sakit ya waktu hamil, kontraksi ya. Jadi tanggal 31 Agustus 2009 itu saya dilarikan ke rumah sakit. Ya. Ya. Dengan posisi bayi masih sungsang. Dan setelah proses-proses akhirnya diputuskan untuk dioperasi waktu itu. Nah setelah dioperasi itu maksudnya akhirnya diputusin sesar? Cesarean. Dan saya sudah menandatangani surat waktu itu. Ini minggu keberapa dari kehamilan? 40 minggu 3 hari. 40 minggu 3 hari. Sudah overdue. Biasanya 40 minggu ini tambah 3 hari lagi. Jadi saya sudah ditandatangan surat itu jam 10, saya jam 8 pagi saya udah masuk ke rumah sakit. Jam 10 pagi saya sudah disuruh tanda tangan karena bayi ini nggak bisa dilahirkan secara normal gitu. Nah ternyata sudah tanda tangan, kemudian ditunggu kontraksi berikutnya dan berikutnya, tapi bukaannya masih kecil gitu, masih bukaan 3 apa berapa. Nah terus akhirnya tetap saya waktu biasa orang kalau melahirkan itu kan dikasih kayak sabuk gitu ya untuk mengetahui detak jantung bayi. Di situ bisa kelihatan. Nah, karena mau dioperasi itu sabuk itu dilepas. Yeah. Jadi mereka cuma datang membawa namanya alat Doppler yang panjang itu. Ya, tiap berapa setengah jam mereka datang, mereka cek. Nah, udah dari situ kira-kira jam 3 itu operasi di cancel. Saya sudah kesakitan. Operasi tiba-tiba di cancel karena teater full, dia bilang gitu. Ruang operasi tanpa officially bilang ke kami kalau rumah sakit kalau teaternya ini full. Jadi cuman mereka teriak dari luar, saya dengar waktu itu. Terus teater full, dia bilang gitu. Terus akhirnya ini rumah sakit khusus ibu bersalin atau rumah sakit umum? Oh, jadi ruang operasi itu buat banyak kegiatan, bukan cuma melahirkan. Iya. Tapi yang saya pergi itu memang birthing unit. Dan banyak orang melahirkan hari itu. Iya. Jadi waktu itu akhirnya diputuskan untuk di cancel. Nah, waktu mereka mengatakan cancel, saya dengar dengan kesakitan yang luar biasa waktu itu. Jadi sampai ada sedikit bleeding gitu ya. Karena saya udah melahirkan 2 anak, saya tahu gimana sakitnya melahirkan anak yang ketiga ini gitu, perasaannya waktu itu. Dan kemudian setelah di cancel, mereka memanggil dokter yang lain untuk dimanuver. Jadi ini bayinya di posisi diputar. Tapi ternyata tambah lama tambah sakit. Terus kemudian kira-kira jam 4:30 itu dicek ya kan, heart rate-nya itu biasa 130 sampai 140, 125 sampai 140. Kemudian waktu dicek itu drop langsung jadi 38 sampai 50. Si bayi ini? Bayi ini. 38 sampai 50. Langsung mereka call teater, mereka langsung masukin ke emergency. Itu kok nggak penuh? Kenapa? Itu teaternya nggak penuh. Iya. Makanya kita nggak tahu waktu itu. Ya, terus? Itu sudah sore setengah 5 waktu itu. Berarti berapa jam ini nunggunya untuk dapat teater? Dari saya masuk jam 8 sampai setengah 5. Wow. 6 jam lebih ya. Tapi dari jam 4 itu, jam 4 lebih hampir setengah 5 itu sudah drop. Dia punya heart rate-nya sudah 35 sampai 50. Berarti dia kesukaran untuk absorb oksigen ya. Jadi heart rate-nya sudah melemah jantungnya. Terus? Nah, kemudian habis gitu mereka langsung rush ke teater. Dan setelah diras saya enggak ingat apa-apa lagi. Pokoknya saya bilang, sudah ini tutup aja, saya cuma mau punya 3 anak. Udah itu yang terakhir yang saya ingat. Akhirnya sudah selesai, saya bangun
saya kaget, saya di mana gitu, kayak deja vu gitu. Saya ingat kejadian ini, saya pernah dalam mimpi saya ada di keadaan seperti ini, deja vu ini, di ruangan gitu kan. Saya pakai kacamata ya, waktu itu kan saya lepas kacamatanya semuanya sebab blur. Jadi saya lihat jam, itu dari jam 5, saya masuk ruang teater, jam 5 pagi saya bangun baruan. Jadi saya sudah koma selama 12 jam. Koma? Ya. Wow. Saya enggak tahu waktu itu saya begitu bangun. Nah, dalam tidur saya itu koma saya sudah memasuki the gate of heaven mungkin ya. Jadi saya masuk suatu ruangan pintu yang besar sekali. Di situ banyak asap-asap gitu. Saya ngelihat ini tempat apa gitu. Dingin sekali tempat ini. Saya jalan, kok nggak ada orang di sini ya. Sepi. Terus di ujung daripada jalan itu saya melihat ada satu cahaya. Saya mau ke cahaya itu. Mungkin ada orang di situ. Tapi ya puji Tuhan saya nggak masuk ke cahaya itu. Kalau nggak saya mungkin udah meninggal. Jadi saya terbangun sebelum saya masuk ke cahaya. Masuk itu, dan itu nggak dengar suara, nggak ada orang, nggak ada yang jemput juga nggak ada. Kemudian saya terbangun dan saya melihat keadaan saya udah itu di dalam ruang ICU. Oke, terus ya saya nggak bisa ngomong karena ternyata saya di-intubated. Ini selangnya masuk ke sini. Dimasukin di dalam. Dibolongin. Enggak dibolongin. Oh, pakai ventilator. Oh. Saya sudah di life support. Oh, pakai ventilator. Berarti parah keadaannya ya, gitu. Udah koma, iya, saya udah koma. Saya udah bleeding, massive bleeding. Seluruh tubuh manusia itu ada kurang lebih 5 liter darah itu habis di dalam tubuh saya. Saya baru tahu setelah besoknya. What happened to you? Massive bleeding. Jadi waktu itu kejadiannya, waktu saya melahirkan anak saya itu, kan anak saya nggak ada oksigen. Jadi saya punya rahim pecah. Aduh. Apa? Rahim saya pecah. Di dalam pecah gitu maksudnya? Pecah. Waktu dioperasi? Bukan. Sebelum ya dioperasi? Karena waktu drop tadi itu. Ternyata pas dibuka itu rahim saya pecah. Udah pecah. Oh my God. Makanya menyebabkan anak saya tidak mendapat oksigen. Jadi anak saya lahir dalam keadaan sudah meninggal. Itu life support. Oh my goodness. Itu yang itu biru atas ya, itu life support. Ungu ya. Gimana? Jadi dia lahir dalam keadaan dia meninggal. Nggak bernafas. Still born. Detak jantungnya ya. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Wow. Jadi kalau bayi lahir itu ada namanya Apgar score. Apgar score yang dites itu kan? Iya dites. Nah, appearance-nya, breathing-nya, movement-nya, wajahnya. Makanya harus nangis, kalau nggak nangis dia ditepuk. Iya seperti itu. Nah itu Apgar score dia itu very low. Oh my goodness. Jadi dalam 1 menit itu cuma 1, kemudian dalam menit yang ke-5 cuma 3, dalam menit yang ke-10 cuma 4. Jadi itu di total less than 10. Ya, waktu itu ditelepon papa saya datang, mama saya datang sama adik ipar saya yang juga seorang pendeta. Mereka datang, itu mama saya dibilang katanya susternya kamu doa aja buat anak ini, dibilang gitu. Buat baby ini maksudnya? Buat baby ini. Terus papa saya nanya dengan suster yang ada di sana waktu itu, bagaimana dengan ibu anak ini? Kemudian suster itu menjawab, saya nggak tahu ibunya masih hidup atau enggak. Aduh. Karena massive bleeding tadi itu. Jadi terus kemudian mereka bertiga berdoa ya, Tuhan minta mujizat saat itu. Dan akhirnya Tuhan dengar anak saya bisa bernafas. Oh ya. Bisa bernafas. Perlu waktu berapa lama? Nggak tahu mungkin berapa menit gitu. Kemudian dia bisa catch up breath-nya. Oh. Dan akhirnya dia dilarikan di rumah sakit yang lebih besar. Dia nangis waktu itu? Enggak bisa nangis. Cuma nafas. Cuma nafas. Oh, itu that's a very bad sign. Iya. Untuk bayi tidak bisa nangis. Iya, very bad sign. Karena dokter sudah bilang ini anak ini umurnya paling cuma berapa jam. Dan kemudian dia bisa hidup kembali, ya bisa maksudnya bisa bernafas kembali dan dia di life support seperti yang tadi dilihat. Wow. Kabel semua. Ya. Berarti pada waktu, let's recall, 12 jam Foni di ICU ya, koma. Iya. Dan kemudian anaknya waktu itu dinyatakan meninggal. Dan kemudian ketika bangun berarti nggak langsung ketemu sama anaknya ya? Enggak, karena saya juga koma kan waktu itu. Saya nggak tahu anak saya ternyata dilarikan di rumah sakit yang lebih besar. Oh, berarti udah separated. Oke, wow. Yeah. Terus berapa hari kemudian baru ketemu?
Suami saya waktu itu sempat marah ya. Jadi Iyalah, besoknya pasti. saya mau istri saya dibawa ke rumah sakit itu. Yang rumah sakit besar Yang besar juga. itu. Kemudian dokter tidak mengizinkan. Karena Dokter kamu kritis mengatakan ya? saya kritis. Jadi mendingan mamahnya bisa recover dulu di rumah sakit ini, kemudian nanti kita bawa. Suami saya marah sekali. Mungkin ini yang terakhir mamanya akan melihat anaknya. Masa kamu tidak mengizinkan? Barangkali kalau dengan kehadiran mamahnya, anak ini bisa ada pengharapan untuk itu ya. Karena ya Ini udah. setelah vonis siuman. Setelah saya siuman, Oke. Kemudian besoknya saya dibawa ke rumah sakit yang besar ini. Jadi dia dibawa ambulan waktu itu. Jadi saya juga di dalam ambulan itu juga saya takut karena ambulannya ngebut-ngebut kan. Jadi saya nggak tahu aduh selamat nggak ya saya sampai di rumah sakit ini selamat nggak ya gitu. Saya bisa ketemu anak saya. Mereka ngapain kok ngebut-ngebut? Ya life threatening juga saya waktu Nggak itu. bisa lama-lama di jalan. Iya. Kan kalau ambulans kan biasa selalu cepat-cepat. Iya, gitu. harus secepat mungkin untuk sampai ke tempatnya itu. Nah. Jadi saya nggak tahu what's happened with me gitu ya. Jadi begitu saya diambil di rumah sakit, saya disambut sama dokternya, sama nurse-nya. Mam, kamu ini mengalami pendarahan yang hebat. Dia bilang begitu. Ini di rumah sakit besar baru dikasih tahu. Baru dia dikasih tahu. Saya tanya what's happened, anak saya bagaimana? Mereka nggak ada yang mau kasih tahu saya. Ya, cuma di rumah sakit kecil itu nggak ngomong apa-apa. Mereka cuma tunjukin foto ini. Saya nangis waktu lihat tuh, kenapa buat anak saya seperti ini gitu. Saya menangis. Terus dibilang anak kita sehat, anak kita. Pokoknya suami saya berusaha ngasih saya penghiburan supaya saya nggak down. Yeah. Karena saya baru recover. Di sana dirawat 2 minggu. Jadi saya nggak bisa jalan. Saya sempat nggak bisa jalan. Jadi tiap malam itu saya dibawain suntikan sebesar ini supaya saya tidak ada penyumbatan darah. Karena kita nggak jalan di kasur terus. Jadi tiap saya mau ketemu anak saya harus digorong dengan kursi roda, dijejerin dengan dia punya bed. Waduh. Bednya dijejerin, saya tidak bisa megang karena saya sendiri juga lemes. Hari keberapa Foni ketemu sama anak? Itu hari ketiga ya. Hari ketiga setelah pindah ke rumah sakit yang baru. Setelah dia lahir. Karena saya sendiri juga masih lemah. Masih lemas. Terus? Tapi nggak cuman itu gitu. Meskipun ini ya, kita nggak cuman physically kita sakit, tapi mentally kita juga sakit. Pasti. Karena saya dihadapkan dengan dokter, dengan ahli neurosurgeon, dengan dokter anak, semua cuman ngomong anakmu nggak akan hidup. Wow. Saya dibawa obat bius karena kan saya masih sakit ya. Jadi rahim saya waktu itu saya mengalami pendarahan dan dokter mengatakan ke suami saya, kandungan istri kamu harus diangkat supaya istri kamu bisa selamat. Dan jadi, suami saya nggak ada akhirnya pilihan. Diangkat. Hari keberapa? Hari itu juga. Hari waktu lahiran. Waktu lahir itu. Waktu lahiran itu. Langsung diangkat. Di rumah sakit kecil itu berarti. Jadi waktu diangkat itu dokter mengatakan mungkin istrimu bisa diselamatkan. Jadi suami saya nggak ada pilihan. Ya udah, nggak apa-apa, kamu ambil aja. Aduh. Jadi kenapa orang udah minta operasi sesar nggak dikasih aja ya? Kalau enggak kan bisa. Iya. Mungkin sistemnya kan kayak semuanya. I assume kayak BPJS itu loh. Iya, betul ya? Iya, public hospital. Kalau public hospital apalagi ini kan health public insurance kan, bukan private insurance kan. Itu udah diputusin operasi pun udah tanda tangan masih dibatalin lagi teater full apa-apaan sih padahal ini udah di Australia loh ya. Iya. Iya. Jadi kita kalau lawan government itu ya kita menurut, namanya kamu gratis kok mau minta macam-macam gitu istilahnya. Kecuali ini private insurance tadi private itu. insurance ya. Dari Iya, kejadian itu banyak teman-teman saya akhirnya ngambil private insurance karena takut Belajar dari kejadian saya. Oke. Nah setelah itu pindah ke rumah sakit besar. Boleh mention nggak rumah sakit yang kecil di mana dulu? Itu dekat di daerah rumah saya di daerah Bankstown. Bankstown. Oke. Berarti rumah sakit yang kecil ini mungkin overwhelm ya dengan situasi yang ada ya. Iya. Dokternya inkompeten. Apakah rumah sakit yang inkompeten? Yang mana? Saya rasa timnya ya. Cara mereka berkomunikasi itu tidak langsung face to face, jadi semua lewat telepon. Padahal dokter yang memberi perintah itu tidak ada di tempat. Cuman semua lewat telepon. Dokternya nggak ada di tempat? Nggak ada di tempat. Jadi berdasarkan laporan dari nurse-nya. Oh, mungkin dokternya lagi sibuk di rumah sakit lain kali ya? Iya.
I see. Ya, Itu ya, termasuk malpraktek apa enggak? Itu termasuk malpraktek. Breach duty of care. Yang malpraktek yang mana ini berarti? Itu rumah sakitnya. Rumah sakitnya. Iya. Dokter kandungannya enggak, yang enggak ada di tempat? Dokter kandungannya nggak ada di tempat. Karena cukup banyak kan dokter-dokter even di Indonesia pun di mana-mana. Iya, suruh tunggu. Gimana mau bayi mau brocol suruh tunggu gitu kan ya? Iya. Terus kemudian journey-nya sekarang. Boleh tahu enggak? Nama baby ini udah ada nama waktu itu? Sudah, saya kasih nama Ruel Zakaria. Ruel Zakaria artinya? Ruel ini God's friend. God's friend. Ya. Nah, Ruel sendiri mulai dari bayi lahir dia harus berjuang ya? Iya, dia harus berjuang. Nah, boleh cerita nggak perjuangan Ruel ini seperti apa? Ya, jadi Ruel ini selalu kalau kita dengar dokter ya selalu ngomongnya enggak pernah yang ada positif karena mereka melihat dengan kenyataan. Tapi kita sebagai orang percaya kita enggak bisa melihat dengan mata, kita harus melihat dengan iman. Yeah. Wow. Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Ya, kita enggak bisa ngelihat. Oh ya kalau ini jelek, memang jelek, keadaannya memang jelek. Tapi kita enggak bisa bilang oh ini jelek, enggak bisa. Kita harus bilang ini bagus. Jadi semua dokter itu ngomongin Foni kalau anakmu hanya akan hidup beberapa hari saja. Berapa minggu kok berapa hari sudah lewat ya? Berapa minggu? Cuman berapa minggu kok lewat ya? Berapa bulan? Berapa bulan kok lewat ya? Berapa tahun? Sampai tahun. Iya, sampai hampir 5 tahun. Nah, apa yang terjadi maksudnya dengan Ruel ini? Apakah mengalami masalah dengan otaknya atau paru-parunya atau apa nih? Kalau setelah dari masalah kelahiran ini? Jadi dari kelahiran ini karena tidak ada oksigen kurang lebih 1 jam ya dari dinyatakan drop itu sampai saya dioperasi itu kurang lebih ada setengah jam sampai 40 menit ya. Itu mengalami kerusakan semua jaringan di otaknya. Jadi dia benar-benar didiagnose dengan HIE namanya hypoxic ischemic encephalopathy. Tingkat yang ketiga itu yang paling tinggi. Kalau anak cerebral palsy itu yang paling tinggi. Karena otaknya sudah istilahnya shutdown, sudah rusak sama sekali. Dan itu karena kekurangan oksigen tadi. Karena tidak ada oksigen. Jadi pengaruh dengan movementnya, psikologinya, semuanya terpengaruh. Ini foto usia ketika dia umur ini berapa? Umur 3 hari. Oh my God. Lucu ganteng badannya. Oh ini sorry bukan 3 hari, ini udah agak gede kayaknya September, bulan September. Lahirnya bulan Agustus. Berarti 1 bulanan. Iya, lebih 1 bulan. Jadi apa yang terjadi dengan Ruel? I mean like semuanya. Ini foto umur berapa tahun? Ini foto 4 tahun. Ini Christmas yang terakhir dia di rumah sakit. Berarti Ruel ini bertahan sampai usia 5 tahun? Hampir 5 tahun kurang 2 bulan. Wow, oh my God. Ya, dokter itu sampai, ya ini saya cerita perjalanan sebelumnya ya. Jadi waktu itu suami saya waktu itu punya bengkel, ada bengkel kongsi gitu ya dengan temennya. Bengkel mobil? Bengkel mobil. Ya. Nah dengan kejadian ini akhirnya suami saya harus meninggalkan bisnisnya. Dan partnernya ini masih belum ada license full gitu ya. Sehingga akhirnya bengkel ini sepi gitu. Karena suami saya yang punya license ini nggak ada di situ. Karena suami saya mengurus saya. Full time care dong Full berarti? time care. Wow, terus income keluarga kalian bagaimana waktu itu? Ya itu, income keluarga kita sangat terbatas dan kita nggak tahu, kita nggak ada pemasukan. Kita cuman ya punya waktu itu selain Tuhan ya kita punya government yang masih bisa membantu uang cukup buat makan. Waktu itu kita juga ada tunggaan KPR ya rumah. Nah itu semua kita nggak ada uang gitu. Dan bulan Agustus waktu lahir ternyata bulan Oktober saya di redundant. Dari kerjaan dikeluarkan dengan hormat itu loh. Dikasih pesangon lah. Iya. Di PHK lah istilahnya. Di PHK tapi disanguin gitu. Jadi saya hidup dari situ buat bayar kebutuhan hidup sehari-hari. Wow. Karena udah berbulan-bulan nggak masuk kerja. Iya, dan bos saya juga tahu kan keadaan saya nggak akan mungkin balik kerja. Karena melihat keadaan anak saya. Iya, karena perlu full time support juga. Full time support. Put aside dulu ya. Kalian punya 2 anak yang lebih besar kan? Iya. Tadi kita belum cerita tentang anak-anak ini. Dalam kondisi yang tidak mudah itu bagaimana 2 anak-anak yang kalian punya waktu itu? Anak-anak ini cukup terbengkalai istilahnya. Iya. Dan saya merasa bersalah waktu itu. Karena fokus saya cuman ke anak yang kecil. Ruel.
Yang gede sama nomor 1, nomor 2 siapa namanya? Rachel sama Rebecca. Rachel and Rebecca. Iya. Oh, R semua ya? R semua. Umur berapa Rachel and Rebecca waktu punya adik ini? Waktu itu Rachel umur 9, Rebecca umur 6. Wow, masih lucu-lucunya juga ya. Dan pasti mereka high expectancy ini punya baby boy. Iya. Baby brother Mereka gitu so ya. excited. Wow. Iya. Wow. Jadi waktu itu anak saya diurus oleh papa mama saya, sempat tinggal sama kami untuk membantu selama beberapa bulan. Akhirnya saya bilang, saya putuskan 2010 Januari, saya bilang udah jual aja bengkelnya. Tapi nyari pembeli juga nggak ada. Sampai akhirnya suatu hari suami saya harus balik ke bengkel dan dia sendirian. Seorang diri, dia memperbaiki mobil, mengorder, menelepon customer, semua dikerjain sendirian. Partnernya sudah nggak bisa bantu. Iya. Jadi suami saya ini akhirnya balik ke kerja. Jadi dia pagi-pagi 7:30 pagi udah pergi ke kerjaan, kemudian pulang sampai rumah 10:30 malam. Wow. Hampir setiap hari. Karena Tough dia life, doing ya? Tough paperwork, ya. Memperbaiki mobil, doing paperwork, segala macam, order barang dan sebagainya. Ya. While Fonny di rumah ngurusin 3 anak. Ruel. Iya. Dibantu waktu itu mertua saya datang juga ikut membantu. Ya. Terus kemudian ada perjuangan apa lagi kan? Ada satu masalah lagi yang sangat besar tuh. Ya, jadi setelah anak saya lahir ya, 7 bulan. Nah, setelah Ruel itu di rumah sakit ada hampir 3 bulan. Saya waktu pertama kali menggendong dia masuk rumah, saya nangis, Tuhan. Saya nggak percaya saya bisa gendong anak ini pulang ke rumah. Wow, Karena mujizat ya. setelah Karena 3 dokter bulan. bilang beberapa hari pasti mati gitu. Iya, dokter itu terkaget-kaget gitu loh. Kok bilangnya berapa hari, berapa jam, berapa minggu. Ternyata sampai 3 bulan anak ini bisa pulang ke rumah. Dan anak ini harus minum antibiotik seumur hidup. Wow. Karena lemah, dia punya jantungnya lemah. Marah nggak sama Tuhan? Kecewa Saya nggak? kalau dibilang marah, saya nggak mau marah sama Tuhan. Karena saya nggak akan pernah bisa menang sama Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya percaya ada rencana Tuhan yang besar. Dan saya percaya Tuhan yang memberi kekuatan kepada saya. Boleh cerita di masa-masa yang very tough, kekuatan apa yang Tuhan berikan sama Fonny? Iman. Saya harus pakai, kalau firman Tuhan mengatakan iman biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Saya minta lebih daripada biji sesawi, Tuhan. Iman bahwa Ruel akan sembuh. Ruel akan sembuh, semua ini akan berlalu. Ini kayak serial Mimpi Buruk nggak? Iya. Mimpi buruk yang orang tidak Unending. akan pernah unending, karena saya tidak pernah tahu. Karena kenyataannya anak ini nggak akan pernah bisa sembuh. Oke, dalam perkembangannya Ruel ketinggalankah seperti bayi-bayi yang lain? Iya, dia tidak bisa nangis, dia nggak bisa kedip. Oh my God. Nggak bisa Iya, kedip. nggak bisa kedip, dia nggak bisa nutup matanya. Terus air matanya gimana? Kan matanya kering. Tetap nangis, tetap bisa Perih keluar air tapi mata. dong kalau Iya. nggak bisa kedip itu perih banget kan? Iya, jadi kalau malam saya mesti kasih Tetesin. salep. Tiap malam saya harus kasih salep. Kemudian saya tutup dengan tapes. Matanya itu seperti itu. Wow. Iya, terbuka terus. Apakah semua ini biaya ditanggung oleh insurans pemerintah atau Waktu itu tidak? pemerintah bayar. Jadi waktu itu kejadiannya suami saya itu lapor ke Canberra tentang kejadian malpraktek yang dikatakan ini, minta ganti rugi. Compensation. Iya, tapi ternyata nggak ditanggapi sama pihak Canberra. Jadi ke Canberra Perdana itu Menteri. untuk Menteri. informasinya pemirsa sekalian itu adalah ibu kotanya Ibu Australia. kota Australia. Iya. Ya, tapi ternyata tidak ditanggepin, manggil channel sekian mau supaya ini diliput kasus malpraktek ini, tapi juga nggak ditanggepin. Maksudnya televisi pun nggak mau media nggak nanggepin, respon karena ini iya. urusan dengan pemerintah. Iya. Iya, terus Mungkin kemudian seperti itu. Kemudian sampai akhirnya suatu hari adik saya ini ngontak ada beberapa solisitor pengacara. Ya, karena biaya untuk mengurus anak seperti Ruel ini tidak murah. mahal. Sampai berapa tiap bulan waktu itu? Wah, banyak sekali. 10.000? Sekali. More. Wow. Karena kita mesti suster ya, 15.000? lebih ya.
Ouch. Lebih. Nah itu uang yang nggak mungkin dapatkan. Waktu itu saya berjuang untuk mengurus anak ini sendiri dengan keadaan saya, dengan operasi yang besar itu tadi. Saya kehilangan seluruh darah yang ada di tubuh saya. Ya. Jadi saya harus minta kekuatan sama Tuhan. Kalau Tuhan boleh saya go through ini semua. Wow. Jadi Ruel itu enggak bisa nangis. Kalau dia enggak nangis, bagaimana kita tahu bagaimana Foni tahu kalau dia lapar, kalau dia ada jamnya. Popoknya harus diganti. Ada jamnya dia minum. Tiap 4 jam dia harus minum. Jadi udah cuma by prediction. Sonde itu orang sonde, ya. Oh, enggak bisa pakai Enggak bisa, dia enggak bisa enggak bisa chewing, enggak bisa. Jadi istilahnya basic human functionnya nggak jalan, sama sekali shutdown. Oh my God. Jadi dia benar-benar 100% tergantung dengan kita. Terus tapi pipis bisa, buang air besar bisa? Bisa, itu bisa normal. Wow. Jadi no movement at all juga, badannya nggak bisa gerak? Itu refleks semua. Jadi nggak bisa punya kehendak, angkat tangan, itu nggak ada. Berarti I'm so sorry to say that he was trapped in a bad body? Ya, seperti itu. Tapi dia ngenalin mamanya, papanya? Nggak bisa ngenalin orang. Kalian nggak bisa berkomunikasi dengan dia? Berapa tahun setelah itu dia sepertinya bisa. How? Jadi waktu kalau kakak-kakak ciciknya pulang sekolah, dia minta deketin sama ciciknya. Dia make sound. Gitu, seperti itu. Oh ya. Ya, itu sudah luar biasa, dia bisa make sound. Ya. Wow. Jadi benar-benar perjuangan yang tidak mudah ya. Terus kemudian setelah itu ke Canberra, akhirnya? Ya itu di reject juga. Akhirnya adik saya yang nomor 5 ini, saya lahir dari 6 bersaudara ya. Adik saya nomor 5 ini nelepon-neleponin solisitor gitu ya, nanya-nanya, punya kasus begini. Dan akhirnya ada satu solisitor yang bisa memberikan informasi lebih. Dan solisitor ini berjanji, kalau kamu tidak menang, kamu tidak usah bayar. Wow. Ya. Berarti istilahnya kalian menuntut ke pemerintah sejumlah kompensasi yang saya tidak tahu kompensasinya berapa. Pokoknya dengan anak ini kita perlu uang gitu. Untuk rumah sakit itu. Untuk rumah sakitnya. Ya. Akhirnya itu lawsuit berjalan berapa lama itu? 4 tahun. Berapa bulan setelah itu Ruel dipanggil Tuhan. Maksudnya setelah apa? Gimana? Jadi prosesnya itu setelah berhasil mendapatkan solisitor ini tahu kasus saya itu kuat untuk menang. Untuk menang. Nah, waktu itu Ruel umur berapa? Waktu itu Ruel masih umur berapa bulan, masih di rumah sakit. Oh, masih di rumah sakit, udah dapat lawyer ini? Sudah dapat lawyer. Ya, terus kemudian? Ya. Nah itu sambil berjalannya waktu, suami saya juga di interview ya, diceritakan pengalamannya, semuanya sudah dicatat. Dan akhirnya Tuhan berkata lain. 7 bulan setelah Ruel lahir, suami saya dipanggil Tuhan. Jadi waktu itu suami saya ini mancing, dia hobinya itu mancing, suka mancing. Kemudian waktu mancing itu 7 orang mancing. Jadi yang 4 orang ini masih belum mau itu mancingnya di rock fishing bilangnya ya, di batu-batu rock gitu. Fishing. Di rock fishing. Jadi cuma 3 orang yang mancing waktu itu. Suami saya sama 2 orang. 4 ini enggak mancing, cuma ngobrol-ngobrol doang. Oh, di pantai gitu maksudnya? Iya, di rock fishing itu di batu-batu situ. Jadi dia berdiri di atasnya boulders gitu? Iya. Di atas batu-batu gede? Di atas batu-batu. Terus kemudian? Nah, waktu mancing itu temennya 2 ini kailnya nyangkut gitu. Jadi kira-kira 3 meter lah dari suami saya berdiri. Mereka lagi perbaikin kailnya. Kemudian ombak datang. Ombak yang pertama, dia masih bertahan. Ombak yang kedua, dia keseret masuk ke dalam ocean. Suaminya Foni? Iya, itu samudera lepas. Di Sydney sebelah mana nih? Port Kembla. What? Wollongong. Wow. I mean like, emang mancing bisa bahaya kayak gitu? Bisa. Ya, karena ini daerah mancing atau daerah yang nggak boleh harusnya? Ini dibilang daerah mancing juga nggak juga gitu. Orang-orang kan tahu ya kalau daerah sini banyak ikannya. Jadi dia tenggelam. Akhirnya dia keseret ombak masuk ke dalam samudera lepas ini. Nggak ditolongin teman-teman. Temannya ada satu yang mau menolong dia, tapi tidak bisa karena yang lain mencegah karena gelap ya, udah agak malam ya. Waktu itu Easter, hari Minggu. Waktu itu Minggu tahun 2010 Paskah.
Jadi suami saya masuk ke dalam itu, temennya mau nolong, tapi yang lain nyegah karena mereka nggak tahu itu karang atau air. Karena kepala bisa kebentur. Bisa pecah, iya, kalau kena karang. Wow. Dan mereka dengar suara suami saya teriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Tapi enggak ada yang bisa menolong waktu itu. Panggil ambulan dan sebagainya. Ouch. Nah, waktu kejadian itu, saya lagi di rumah teman saya. Saya bawa anak saya, Ruel, sama Rachel dan Rebecca. Saya bawa, kita lagi ada acara lah. Saya milih untuk menyendiri karena anak saya ini harus disedot ludahnya. Jadi kemana-mana saya membawa alat untuk menyedot ludah dia. Karena ludah itu nggak boleh masuk ke paru-paru. Karena bisa masuk ke paru-paru dan dia kena pneumonia. Wow. Jadi itu dia soalnya nggak bisa nelen ludah. Iya. Oke, terus? Jadi harus disedot kemana-mana. Saya pikir daripada mengganggu tamu yang lain, saya menyendiri di atas gitu, di kamarnya teman saya ini. Nah, sambil menyendiri itu saya sama mertua saya, kita lihat jam. Saya nggak tahu kenapa saya pandangin jam itu terus. TV-nya nggak nyala, tapi yang saya pandangin jam. Jam udah, berapa? Waktu itu jam 7:30 malam. Udah habis itu, udah saya pulang. Saya pulang, saya mikir kok suami saya belum pulang gitu ya. Karena dia pergi mancing, saya pergi ke pesta ulang tahun. Kemudian saya telepon nggak diangkat-angkat. Kemudian saya telepon temennya. Nah, temennya ini waktu ngangkat telepon dia bilang, iya Fon, kenapa? Dia bilang gitu. Gimana mancingnya? Udah dapat ikan banyak belum? Udah. Ya. Dia kayak ngomongnya kayak ketakutan untuk menjawab gitu. Kemudian orang Indonesia semua. Wah enak dong besok libur kan. Kalau di Australia itu kalau jatuh weekend itu public holiday itu digantikan hari Senin. Gitu. Wah besok makan-makan nih kita bakar-bakar barbecue ikan gitu. Ya udah ya. Nah saya curiga karena tempat mancing itu jauh dari keramaian sebetulnya. Tapi saya dengar suara sirine ambulan. Nah waktu itu saya nggak kepikir, saya lagi nonton TV. Waktu itu saya ingat salah satu sinetron di Indonesia ya, karena ada parabola saya nonton. Di sinetron itu ada satu keluarga di mana bapaknya ini terdampar di satu pulau gitu. Dan bapaknya akhirnya meninggal. Nah waktu meninggal itu saya bilang ke mertua saya, Mah kalau di Indonesia itu kalau orang meninggal pakai bajunya hitam-hitam apa putih-putih, saya cuma bilang gitu. Udah saya ngomong gitu doang, mama saya banyak, oh hitam-hitam kalau di Indonesia, dia bilang. Udah habis selesai itu, udah saya tidur seperti biasa. Jam 4:30 pagi, pintu rumah saya digedor orang. Saya kaget, ada apa ini ya kok, siapa yang gedor-gedor? Loh kok orang-orang yang pergi mancing tapi kok ketambahan orang lain, papa mama saya ada juga, papa mama saya kan nggak ikut mancing gitu loh, kenapa ada di sini ya pagi-pagi, gitu. Terus semua itu udah bernangis, mukanya semua udah pada sembab kayak habis menangis gitu. Akhirnya adik ipar saya ini berdoa tentang Lazarus yang dibangkitkan. Saya masih nggak ada curiga karena saya anggap suami saya ini koma gitu. Dia bilang ada kecelakaan. Sama suami saya Oki ya, ada kecelakaan, Oki sedang koma. Ternyata mereka tuh bersepakat untuk tidak menceritakan kepada saya, karena mungkin terlalu berat buat saya gitu ya. Jadi mereka nggak ceritakan, cuma dibilang Oki koma gitu. Tapi kenapa doanya doa Lazarus, seorang mati dibangkitkan gitu. Terus udah gitu mertua saya dikasih tahu kalau anaknya udah nggak ada. Nah anak saya waktu itu diatur, oke, besok akan dibawa ke rumah sakit di Wollongong. Jadi adik saya, drive saya sama Ruel udah diatur, ditaruh di satu tempat ya, nama rumah sakit di daerah Manly, bukan rumah sakit tempat penitipan gitu. Jadi sampai penguburan nanti anak ini boleh diambil, ditinggal di situ. Udah habis selesai ditinggal di situ, saya ngurus semua rumah sakit. Nah saya waktu datang ke rumah sakit, saya tanya karena itu hari libur ya, jadi pintu yang kamu masih berpikir bahwa suami kamu koma? Masih koma. Saya langsung ke ICU, saya pencet intercomnya. Saya tanya yang namanya ini, ada nggak pasien? Dia bilang nggak ada. Kamu ngomong ke resepsionis, dia bilang. Saya pergi ke resepsionis. Waktu itu pintunya agak ketutup sedikit loketnya. Saya ngintip dari bawah. Saya mau ketemu sama pasien yang namanya ini. Oh sebentar ya, dia bilang gitu. Begitu dia masuk ke dalam, dia keluar wajahnya sudah berubah, mimik wajahnya. Kemudian dia bilang kamu harus ketemu social worker. Seorang social worker akan menemui kamu. Udah, akhirnya social workernya datang, saya ditanya satu pertanyaan, apa yang kamu pikir tentang suamimu? Orang-orang bilang suamiku udah meninggal. Saya bilang gitu. Apa yang mereka bilang itu benar. Karena sebelumnya waktu saya menitipkan Ruel ini,
telepon itu orang pada nelponin, turut berduka cita. Ternyata di Facebook itu udah rame. Tapi saya enggak tahu karena saya enggak ngecek Facebook waktu itu kan. Terus siapa ya bilang meninggal? Dia nggak meninggal, dia koma, saya bilang gitu. Terus teman saya mungkin takut kali ya, akhirnya teleponnya ditutup. Akhirnya begitu saya yang kembali lagi ke rumah sakit itu, saya sampai di rumah sakit, social worker mengatakan seperti itu, dia bilang apa yang mereka katakan itu benar. Akhirnya saya dibawa ke ruang mayat. Oh my God. Nah di situ saya, Tuhan kasih saya kekuatan. Ini belum selesai ini masalah dengan anak. Saya butuh support seorang suami. Di mana pada saat saya harus membesarkan 3 anak dan 1 anak berkebutuhan khusus. Tuhan ambil dia, kasih saya kekuatan. Kalau memang ini sudah masuk dalam rencana Tuhan, kasih saya kekuatan. Kasih saya iman untuk saya bisa melihat hal yang tidak supernatural yang saya tidak pernah lihat. How Tuhan can you be so strong? Gak nangis? Nangis saya nggak kuat, nggak ada yang bisa kuat di dalam posisi saya sudah habis. Karena di rumah sakit itu saya udah habis air matanya waktu saya 2 minggu. Histeris kah waktu itu? Kenapa? Histeris waktu itu? Enggak, saya enggak histeris. Saya enggak histeris, cuman saya kasih Tuhan saya kekuatan. Saya cuma keinget anak-anak aja. Oh my God, so sorry for your situation. I cannot imagine. Ya, jadi aduh, begitu. Nggak bisa bayangin rasanya, Fon. Jadi setelah saya pulang dari rumah sakit, saya merasa enggak enak perasaan saya. Itu hari Senin. Saya merasa enggak enak. Saya mau ke ini dah, ke tempat penitipan ini dah. Yeah. Hari Selasa saya ke sana. Ternyata anak saya hampir meninggal. Ruel. Karena jadi mereka tahu kan cara suction, take care-nya. suctionnya itu dikasih size yang lebih besar, masuk ke hidung dia. Padahal itu size besar itu buat mulut. Kalau suction kan 2, jadi dari hidung dan mulut. Dikasih yang punya mulut dimasukin ke hidung, akhirnya berdarah semua, panas sampai 43. Oh my God. Dikasih obat antibiotik, ini sudah paling obat antibiotik terberat untuk anak seusia dia, udah paling strong. Saya nggak bisa kasih lebih dari itu dan saya sodorkan kertas, saya harus tanda tangan. Kalau ada apa-apa dengan anak ini, kamu harus relakan dia pergi. Loh gimana toh? Mereka sudah hands up. Karena mereka tahu keadaan anak ini seperti itu. Jadi kalau mati ya, meninggal ya itu udah wajar gitu. Dan saya harus tanda tangan itu surat. Oh my God. Tuhan, ini suami saya aja belum dikubur. Ini sehari kedua suami saya meninggal. Masa Tuhan mau ngambil anak saya, mau ngambil anak ini lagi gitu. Aduh, terlalu berat. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan, Tuhan kasih saya hikmat bawa anak ini pulang. Akhirnya anak ini saya bawa pulang ke rumah. Saya urusin dia semua, saya keluarin semua kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh dia. Jadi saya ini sudah suster pribadi dia gitu. Jadi saya tahu what to do. Dan saya itu orang yang kepingin tahu. Kalau dokter melakukan ini, kenapa kamu harus melakukan ini? Ini obat ini buat apa? Jadi saya sudah kayak dokter gitu ya. Kalau obatnya, karena obatnya itu ada side effect, efeknya. Kan kita itu kalau dokter itu kan mereka itu coba-coba. Oh kalau pasien ini bagus, berarti pasien ini bagus. Padahal kan belum tentu. Setiap orang kan berbeda. Tapi semua dipukul rata. Jadi kalau begitu anak saya minum obat ini, terus dia agitate, kayak kejang-kejang, kayak seperti itu. Nah saya harus hati-hati, karena ini kesalahan dulu awalnya juga dari rumah sakit gitu loh. Saya nggak mau ini kesalahan terulang lagi gitu. Nah itu akhirnya begitu anak saya bawa pulang, saya look after semua sampai akhirnya anak ini sudah balik kembali. Berapa lama itu? Few days. A few days. Lah suamimu? Suamiku masih di rumah sakit, masih belum dikubur. Kuburnya. Maksudnya dibekuin gitu? Iya, di ruang es gitu. Oke. Terus? Jadi sampai akhirnya sampai penguburan semuanya selesai dan anak saya sudah back to normal lah, suhunya sudah tidak anu. Dan beberapa kali Ruel ini harus mengalami hampir meninggal gitu. Sampai 6 kali. Susah ya dimengerti. Jadi ini benar-benar hidup yang sudah nyaman, tenang, tertata rapi, tiba-tiba satu musibah terjadi. Musibah lain lagi. Yeah. I am so sorry for what you were going through. Tapi kalau misalkan kita bisa menarik suatu pelajaran yang berharga atau good news-nya apa dari kisah hidup Foni ini? Serial kehidupan Foni ini. Ya.
waktu itu ada orang yang bilang, kamu seperti Ayub. Saya bilang, aku nggak ada apa-apanya daripada Ayub. Ayub itu udah terlalu berat. Saya itu nothing dibanding Ayub. Jangan samakan saya dengan Ayub. Kalau Ayub 10 anaknya hilang semua. Yeah. Saya bilang, ya saya percaya gitu. Kalau Tuhan izinkan sesuatu ya dalam hidup kita, kecelakaan, masalah itu nggak ada yang orang mengundang masalah dalam hidup ya. Kalau Tuhan izinkan masalah, kalau itu benar dari Tuhan ya, saya percaya endingnya pasti bagus. Amin. Endingnya bagus, oke. Ending apa yang Foni dapatkan? Nah, ini banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Di balik semua yang saya alami, salah satunya ya, waktu saya nggak ada uang, suami saya nggak ada, tiba-tiba waktu viewing ya, ada dari sekolah, pihak sekolah, mereka datang ke rumah saya. Mereka bilang, don't worry dengan uang sekolah anak-anak. Kamu nggak usah mikir, kapan kamu mau bayar? Dengan Rachel and Rebecca dan kita anak-anak waktu itu sekolah private ya. Kita gratiskan semua. Puji Tuhan, itu satu ya. Satu. Kemudian bengkel. Begitu suami saya meninggal, bengkelnya terbengkalai. Betul. Nah, saya harus jual itu bengkel. Nggak ada yang mau beli. Jadi saya tiap hari datang ke bengkel nungguin orang kalau ada yang mau beli. Sedangkan saya nggak tahu apa yang saya jual. Cuma ada tulisan for sale gitu? Enggak, jadi lewat kayak Facebook gitu. Kalau dijual segala macam, orang mau beli barangnya terserah. Nah, banyak teman sampai bantuin, ini namanya ini. Saya nggak ngerti, saya bukan pegangannya, saya orang bengkel, bukan mekanik kan. Jadi teman-teman saya membantu saya waktu itu sampai akhirnya berapa barang itu kejual, dan itu benar-benar pertolongan Tuhan. Saya nggak tidur, saya itu nggak mengenal malam, pagi, siang itu saya nggak kenal. Karena saya melean gitu, saya berjaga anak saya ini 24 jam. Iyalah, tuh, my goodness. Terus. Jadi sudah nggak tahu ini hari apa, ini. Jadi pagi buat saya itu malam buat saya itu pagi. Udah ada hari libur, ada sama sekali nggak ada. Jadi ini tahun libur baru, apa? Christmas sudah. Nggak ada. Oke, lewatin. Nggak weekendan. Nggak ada. Tapi dari situ Tuhan menyatakan kuasanya. Dan akhirnya saya mendapatkan suster. Jadi saya dapat dari satu agensi orang Chinese, ada beberapa suster gitu ya, saya bisa gantian, jadi saya nggak jaga terus. Ada satu suster ini dia sudah master degree di nursing, dia waktu datang itu ngatur gitu ya, oh enggak boleh ini mesti begini, karena dia merasa dia master degree. Nah sampai akhirnya suster ini suster terlama yang saya percaya, ada beberapa banyak suster, jadi itu yang saya bilang kosnya besar. 1 minggu itu saya bisa 1 minggu? Wow, karena kasusnya terlalu rumit ya, kasus nah itu, khusus ya. Karena kita nggak punya uang, jadi solisitor saya itu initiate. Mereka akan minta ke rumah sakit. Suruh bayarin? Suruh bayar. Karena nggak mungkin ini keluarga, ada uang dari mana, dia nggak mungkin akan balik kerja lagi. Iya, apalagi jadi, suami juga sudah meninggal. Suami sudah nggak ada. Jadi dikasih sama rumah sakit kasih. Untuk membantu biaya kehidupan karena sehari-hari. Rumah sakitnya tahu ya itu ada kesalahan dari mereka. Oh nggak ngaku? Mereka nggak ngaku. Tapi akhirnya sampai lawsuitnya kalian menang nggak? Akhirnya setelah 4 tahun kita menang. Puji Tuhan itu. Berapa jumlah settlementnya? Lumayan, maksudnya lumayan untuk hidup anak ini, karena mereka mesti menghitung sampai usia berapa anak ini akan bertahan hidup. Diperkirakan sampai umur berapa dia? 30. Oke. Jadi dari situ, itu pun semua karena pertolongan Tuhan ya, kita dapatkan pengacara ini. Pada saat kita bargain, pengacara ini sudah bilang, Foni, kamu nggak usah ngomong apa-apa, mereka sudah tahu mereka salah setelah 4 tahun ini. Mereka sudah tahu mereka salah, jangan pernah ngungkit-ngungkit tentang kesalahan mereka. Jadi kita dimasukkan di dalam satu meja ya, waktu itu. Ada dari pihak saya, ada solicitor, ada barrister, kemudian ada ini saudara saya, ipar saya, kemudian dari pihak mereka ada dari insurance, karena ini semua kan covered by insurance ya, rumah sakit. Nah sebelumnya itu solicitor saya bilang ke saya, ini yang dari pihak insurance, ini tough lady, dia bilang. Dulu pernah ada kasus yang di mana orang menuntut akan rumah sakit, ini lady marah karena dia sudah memberikan jumlah sekian, tapi orang ini nggak mau, akhirnya ditinggal. Nah jadi seperti itu orangnya.
Saya bilang mau orangnya seperti apa saya nggak peduli, saya punya Tuhan yang besar. Kita doa waktu itu di ruangan solisitor itu, saya nggak minta berapapun jumlahnya, Tuhan yang tahu. Ya, pokoknya saya percaya Tuhan pasti menolong gitu. Dan sebelum kejadian itu saya harus melalui suatu proses di mana saya harus bertemu dengan expert neurosurgeon dari pihak rumah sakit, dari pihak saya. Kemudian pediatric dari pihak rumah sakit, dari pihak saya. Psikologi, semua dicocokin. Jadi omongan saya dicocokin berdasarkan dari data yang ada, semua dicocokin. Dari situ mereka bisa ngambil kesimpulan salah atau benar yang dilakukan oleh rumah sakit. Jadi kesimpulannya? Mereka salah. Iya, dan saya harus menceritakan semuanya dari awal. Setiap saya ketemu, saya harus menceritakan. Dokter cuma bilang, kamu mau saya prescribe obat tidur? Saya bilang saya nggak mau obat tidur. Karena mereka takut kamu kena mental ya? Iya, saya bilang kalau saya nggak punya Yesus, saya bisa gila. Dan rumah sakit dari dokter yang itu dokter psikologi ya, psychiatrist gitu ya, mereka terus tanya, sorry saya harus bertanya ini. Ya nggak apa-apa, saya akan cerita. Dari pihak ini juga, sorry ya saya harus tanya lagi kamu ini. Dan setiap kali cerita kamu pasti nangis berurai air mata. Iya. Jadi dari situ akhirnya di satu kesimpulan sampai akhirnya ada perundingan itu di salah satu meja itu. Saya bilang, saya catat apa yang saya mau ngomong, saya catat. Tapi itu luar biasa, saya bisa ngomong flow kayak saya native speaker gitu. Oh ya? Ngomong itu boleh semua kan. Saya ngomong flow dan semua ke cover dengan apa yang saya tulis tadi. Ngomong gitu. Itu sampai yang dari pihak rumah sakit, itu sampai bilang, sorry. Padahal bukan salah dia kan cuma representatif. I'm truly sorry. Saya cuma bilang, kalian orang tua, kalau itu terjadi pada anak kalian, apa yang kalian akan lakukan? Pasti kalian lakukan yang terbaik buat anak kalian. Itu yang saya lakukan. Saya pelajarin semua dokter ini mau apa, sampai saya bisa punya tempat. Jadi ada satu penghiburan dari Tuhan ya. Kalau anak saya masuk ICU, setiap anak saya mengalami jerk ya, maksudnya kejang gitu. Saya masuk di ICU, dokter itu selalu bilang, paling besok nggak ada ini anak. Sampai seperti itu. Itu ya, thoughtless ya. Kenapa? Waduh. Nggak tahu saya. Nggak mikirin perasaan orang tuanya. Mereka don't care. Apalagi kita orang Asian. Jadi perlu waktu 4 tahun untuk memenangkan pertarungan ini melawan pemerintah Australia, New South Wales. Dan kemudian akhirnya kalian menang. Iya. Dengan sejumlah undisclosed amount. Dan But did it feel like a victory? Dengan terima sejumlah uang tapi dalam keadaan rual kayak gitu, and you lost tapi lebih baik husband. dong daripada tidak ada uang sama sekali. Dan itu yang ada di dalam pikiran dokter. Ada satu tim dokter, dia pikirnya saya itu maunya uangnya gitu. Saya bilang sama dokter ini, mendingan anak saya sehat, saya bisa kerja. Iyalah, makanya itu maksudku, dengan uang itu pun nggak bisa buat anak ini baik kan, nggak bisa undo what they have done, maksudnya itu gitu kita kan. nggak bisa reverse semuanya, nggak bisa. So it didn't feel like a victory. No. But I feel it's a victory with God because I can go through this with Him. Oh iya dong. Itu victory buat saya. Iya. Jadi bukan karena menangkan kasus lawsuitnya, bukan karena dikasih uang, tapi karena bisa melewati semua ini bersama dengan Tuhan. Ada nggak presiden atau dampak dari kemenangan ini untuk rumah sakit mereka? Apakah mereka harus reroute lagi semua servis mereka atau apa gitu? Nggak ada. Dan kejadiannya itu saya baru tahu 1 tahun kemudian setelah anak saya berakhir. Ternyata ada satu kasus yang mirip dengan saya. Oh ya? Pas ulang tahunnya 31 Agustus 2010, anak saya 2009. Jadi 1 tahun setelah itu? 1 tahun, saya tahu dari solisitor. Kasus yang kurang lebih mirip. Waduh, kurang dibiarin ajar gitu, akhirnya anaknya meninggal. Mamanya selamat, anaknya meninggal. Aduh. Tinggal cuman berapa hari hidup anaknya. Dan anaknya meninggal. Dan makanya dari situ saya tahu, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saya. Wow. Karena saya meyakinin kalau kita mengalami satu hal yang Tuhan izinkan, ada rencana Tuhan di balik semua itu, ada reward yang besar. Jadi lewat situ saya melihat, yaitu yang saya kembali lagi ke solisitor ini. Begitu saya utarakan itu semua, nangis dia.
Cewek itu yang dibilang katanya Ruth itu nangis. Oh, that lady. Yang insurance lady. itu. Waduh. Dia sampai tisu gitu, dia nangis. Terus solisitornya mereka, sorry. Udah saya ceritakan, dan di situ ada kayak bargaining, ada tawar menawar. Jadi mereka harus mempelajari semuanya, lifespan-nya anak ini tuh berapa, gitu. Dan sampai pada akhirnya cewek ini langsung telepon ke bosnya, bos, kamu mau nambah berapa? Oh ya. Itu solisitor saya sampai kaget. Belum pernah. Selama saya menjadi solisitor berapa? Hampir 30 tahun. Ini baru kasus pertama. Itu Tuhan menyertai ya. Meskipun berat ngelewatinnya. Terus Von, kalau aku lihat kan kamu belum pernah punya kesempatan berduka ya. Karena waktu suami nggak ada pun tetap harus ngurus anak ini 24 jam dalam sehari kan. Kapan akhirnya Foni itu benar-benar bisa memproses kedukaannya? Kedukaan itu pilihan ya. Kalau yang kita tahu meninggal di dalam Tuhan itu ada suatu sukacita yang besar. Jadi waktu suami saya sebelum meninggal itu dia rajin baca Alkitab. Oh ya. Perjanjian baru tiap hari dia baca itu Alkitab. Dia habisin, dia highlight. Oh ya. Karena di rumah sakit nggak ngapa-ngapain, cuma jaga anak saya kan. Jadi itu kesempatan dia gitu. Jadi saya merasa semua orang akan berpulang ya, kita ndak ada. Sebetulnya kalau di dalam Tuhan itu menurut saya itu tidak ada kedukaan. Yang ada hanya sukacita karena kita bertemu dengan Tuhan. Iya, buat yang pergi, buat yang ditinggal. Tuhan akan memberikan penghiburan. Itu janji Tuhan. Foni mendapatkan penghiburan. Sangat. Sangat. Saya dikelilingi oleh orang-orang, teman-teman gereja, teman-teman pelayanan juga ya, keluarga yang kompak, yang support saya. Bagaimana dengan Rachel dan Rebecca kehilangan papa mereka? Anak-anak terlalu kecil untuk mengerti waktu itu. Jadi mereka mungkin kayak Rebecca dulu pernah mengatakan kalau dia lupa dengan Dedi. Karena dia waktu itu sempat ditinggal Dedi kan, kerja selama 3 tahun ya, buka bengkel. Jadi dia waktu itu masih umur 3-4 tahun. Sampai papahnya enggak ada, papahnya jarang ketemu gitu ya. Karena harus ngejar kerja, penghasilan karena untuk anak yang juga lagi sakit parah ini kan. Iya. Jadi waktu momennya itu dia lupa dengan Dedi itu seperti apa, dia lupa. Kalau Rachel? Rachel lebih ngerti, Rachel lebih sense untuk ininya lebih strong, lebih ngerasain karena dia lebih gede ya. Right. Dan berarti untuk Ruel sendiri dia sampai umur hampir 5 tahun. Iya, 4 tahun 10 bulan. 4 tahun Tuhan 10 izinkan. bulan. Iya. Nah waktu dia mau meninggal itu juga saya melihat kekuatan Tuhan yang luar biasa. Apa? Jadi dia waktu dibawa ke rumah sakit, saya udah bilang ke papa, waktu itu ada persekutuan, terus saya telepon, papa cepat pulang papa, ini saya mesti nganter Ruel ke rumah sakit gitu. Dan ada nurse-nya juga yang waktu itu jaga, dia agitated sampai panasnya tinggi lagi. Udah saya bawa infeksi. Saya bawa ke rumah sakit. Di perjalanan tuh Ruel tuh kayak mengeluarkan suara yang kita nggak pernah dengar, kayak anak normal. Apa? Dia gitu. Dan itu bagi saya itu kayak suatu kata-kata, manggil mama gitu mungkin. Sampai papa saya kaget, loh Ruel kok bisa ngomong gitu. Nah waktu dibawa ke rumah sakit itu kan dimasukin infus itu enggak bisa, susah gitu ketutup. Akhirnya tambah lama ngedrop. Terus suster-suster pada datang, dia dipompa, dia punya ininya jantungnya, itu susternya kan besar-besar ya, sampai masuk dalam ribnya. Karena saking kuatnya mereka mompa. Saya di situ bersujud, saya di ujung situ, saya sendirian waktu itu. Sama ada papa sama suster. Tapi papa nggak masuk, saya bersujud di depan Tuhan, kasih saya kekuatan yang luar biasa. Apakah Foni menyadari bahwa dia akan pergi? Kayaknya ini waktunya. Di situ ada damai yang sukacita yang luar biasa. Aku nggak ngerti damai sukacita gimana, Fon? Saya nggak takut. Nggak takut kehilangan? Bukan sukacita ketawa-ketawa, bukan. Tapi maksudnya kesedihan peace itu, of heart. Ya, kesedihan nggak sedih itu maksudnya? Nggak sedih. Peace of mind. You were ready to let him go? Iya. Oh. Tapi tetap saya waktu itu sempat nangis ya.
Saya teriak histeris waktu itu. Ruel, saya panggil namanya dia. Dan itu waktu masih diginiin? Oh enggak, waktu diginiin belum. Pas dokter bilang sudah, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Terus? Ya, jadi ya kita harus let him go. Nah itu Tuhan kasih saya kayak air gitu ya, kayak panas diguyur air itu. I feel refreshed gitu, my soul is refreshed. Dan itu, ya itu sukacita yang saya tadi bilang, Tuhan, ya sedih, pasti sedih ya. Tapi sedihnya itu, sukacita itu melebihi kesedihan saya. Tuhan sudah make me ready for it. Aku rasa kami nggak akan pernah ngerti ya, maksudnya kecuali orang-orang yang ngalamin sendiri langsung. Karena kan memang ini suatu episode yang begitu panjang banget, yang unending events gitu, nyambung terus, yang benar-benar consume mental kamu, consume pikiran kamu, energi kamu. Dan akhirnya memang kita harus ngomong bahwa musibah itu pasti ada akhirnya ya, betul nggak? Walaupun pahit. Nah, boleh cerita nggak setelah musibah itu bagaimana Vonny bisa membangun ulang kehidupan kalian? Sekarang udah nggak ada suami, sekarang dengan Rebecca dan Rachel. Gimana? Dengan berjalannya waktu ya, saya ada bisnis waktu itu ya, sempat. Nah bisnis itu bisnis seperti direct marketing ya. Dan saya diberitahu kalau ini bisnis akan berkembang di Indonesia, akan dibuka di Jakarta gitu. Jadi saya akhirnya meninggalkan 2 anak dengan papa mama ya. Kemudian saya ke Jakarta, saya sempat hampir 3 bulan tinggal di Indonesia dengan minta perpanjangan visa dan sebagainya. Nah di situ kemudian saya bertemu dengan teman saya. Kan saya kalau datang saya sounding-sounding, ini ada presentasi nih, datang yuk. Nah sampai akhirnya saya bertemu dengan teman saya waktu SMA. Ya. Orang Surabaya juga. Orang Surabaya, mantap. Ya. Jadi kita bertemu, nah dari situ akhirnya orang Jawa bilang Witing Trisno jalaran saka kulino. Ya. Maksudnya jatuh cinta gitu? Iya, something begitu pisah itu ada sesuatu yang gimana kita ada missing gitu ya. Jadi ini cowok temennya? Iya, teman cowok. Ya, terus kemudian? Ya, terus habis gitu, ya dari situ kita akhirnya memulai untuk lebih serius gitu. Tapi dengan persetujuan daripada anak-anak. Karena saya lebih baik saya mengorbankan perasaan saya daripada saya mengorbankan perasaan anak-anak saya. Anak-anak setuju? Enggak. Enggak setuju? Enggak. Karena? Kaget. Karena? Jadi karena mereka merasa mamaku itu ya papaku gitu. Karena merasa mamaku itu ya itu it's mine gitu loh, it's ours. Ini berapa tahun setelah papanya meninggal? Ini 2015, jadi ada berapa papanya meninggal 5 tahunan lebih. 5 tahun. Berarti mereka ini waktu setelah itu Ruel juga nggak ada. Setelah Ruel nggak ada. Berarti mereka waktu itu usia berapa? Rachel 15 ya, Rebecca 13. Rebecca 13. Ya, itu anak-anak teenager itu. Ya, lagi pemberontakan. Terus gimana? Nah, saya cuma punya satu prinsip, kalau anak saya nggak setuju, saya nggak akan jalan. Jadi akhirnya saya sempat ngajak anak-anak waktu itu di food court gitu ya, saya ngomong, Mami ada temen yang deket sama Mami gitu. Langsung mereka marah gitu ya, nangis ya, sedih gitu. Tapi mereka nggak showing ke saya secara ini depan gitu. Dan mereka ya saya menghargai gitu ya. Terus saya bilang gini, mau setuju nggak setuju itu urusan nanti, yang penting kamu ketemu dulu sama orangnya. Dan akhirnya 2016 saya pertemukan mereka di Thailand. Di Thailand. Jadi saya dari Sydney ketemu di Thailand, dia datang ke ini ke Pinter Thailand. Juga ini. Dan dia datang dengan mertua saya. Mertua dari suami saya yang pertama. Loh. Jadi mana kok kasih bingung restu aku? supaya ini istilahnya supaya mertuanya di anaknya bawah tahu. Gitu, minta restu. Mak engkongnya ini kakek neneknya ini approve. Aduh. Dan itu bukan orang tua saya, itu mertua saya. Iya, betul. Setuju mertuamu? Enggak setuju. Nggak setuju juga. Jadi gimana? Anak-anak gak setuju, mertua gak setuju? Ya, pokoknya bodo amat setuju nggak setuju, pokoknya ketemu dulu. Oke, terus? Jadi mereka sorry ulang. Mereka datang sama
Jadi calon saya itu waktu itu ya, pacar saya lah ya, belum jadi calon, pacar saya ini datang ke Thailand dengan mertua saya. Terbangnya bareng gitu? Terbangnya bareng dari Jakarta. Oke, terus? Ya, jadi tapi mereka tahu nih siapa ini? Siapa lawan siapa nih? Tahu dia karena sebelum waktu kita pacaran pun saya masih berteman, saya sempat mengenalkan dengan mertua saya ini. Jadi pergi traveling ke Thailand bareng dalam kondisi aku nggak setuju nih gitu ya. Iya. Terus. Nah dari situ berkelanjut kita bawa dalam doa. Suami sekarang yang ini dia juga minta tunjuk Tuhan gitu ya, iya apa enggak nikahi janda, 2 anak, istilahnya 2 anak ya. Dia sendiri belum pernah menikah. Belum pernah menikah. Wow. Jarang ini ya. Kok enggak dapat duda tapi malah dapat orang yang belum Perjoko. Ya, terus. Ya, jadi dari situ semua dibawa dalam doa, sempat putus nyambung karena long distance relationship nggak mudah ya. Tapi ya itu karena semua kita sertakan Tuhan. Semua itu indah pada waktunya. Nah, suami saya dulu di Jakarta di gereja GBI di Senayan City itu cuma sebagai church goer. Dia cuma datang pulang, nggak ada pelayanan, nggak ada apa. Begitu sampai di Australia dia cukup shock gitu ya karena masuk terjun di dalam pelayanan bersama dengan saya. Jadi semuanya dibuat luar biasa. Jadi akhirnya semua setuju. Mama saya nggak setuju. Oh, mama saya kamu juga nggak setuju. Wow. Jadi banyak yang nggak setuju itu banyak gitu. Jadi terus tapi kamu tetap jalan aja gitu maksudnya? Ya dijalanin aja kan toh dia juga nggak tinggal di Australia, dia tinggal di Indonesia kan. Saya pikir akhirnya semua kok bisa setuju gimana? Maksudnya apakah akhirnya pernikahan kok bisa melangkah masuk dalam apakah pernikahan? Berdasarkan approval mereka atau pokoknya udah istilahnya udah ambil karena keputusan? Saya melihat anak-anak sudah nyaman. Yang penting itu anak-anak bisa nerima. Akhirnya anak-anak bisa nerima nih. Siapa namanya sorry nih? Darmawan. Jadi anak-anak bisa nerima Darmawan. Iya. Ya, terus kemudian? Jadi kemudian akhirnya anak-anak sudah bisa menerima dia. Kemudian sampai menikah mungkin mama baru nerima kayaknya. Iya, terus kemudian mertua saya juga dan nerima dia karena dia baik kok orangnya begini-begini. Wow. Dan akhirnya ya waktunya kita akhirnya menikah. Tahun berapa itu menikahnya? 2020. 2020 berarti sekarang 4 COVID tahun. masuk. Sebelum COVID masuk. Masuk Australia. Untung kalau gitu, kalau enggak itu long distance-nya lebih lama lagi. Iya. Oke. Dan dia masuk ke Australia yang berikutnya setelah menikah kan dia pulang ke Indonesia. Kemudian dia pas datang lagi 1 hari besok Australia di lockdown. Untung. Kalau kita menyertakan Tuhan itu banyak banget. Nah, satu hal lagi yang saya mau saksikan dengan anak saya kembali ke Ruel ya. Yang saya bilang orang Chinese tadi itu. Waktu Ruel viewing ya di depan peti, kan kita ditanyain. Saya tanya, ada enggak yang mau memberikan kesan dan pesan selama menjaga Ruel, selama mengenal Ruel? Oh, ini suster-susternya maksudnya? Iya, susternya waktu itu ada 3 orang Chinese semua. Suster ini maju berdiri yang saya bilang master suster, itu? Yang master itu, dia berdiri. Padahal dia itu enggak percaya Tuhan, dia ateis. Dia berdiri, dia bilang, saya sudah mengikuti persekutuan doa. Kaget kita. Ternyata Tuhan itu sedang memakai Ruel untuk menyelamatkan dia. How? Karena waktu tapi dia melihat mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan. Kemudian ada satu lagi ada di foto itu, ada satu lagi carer orang bule. Waktu dia datang itu dia dalam keadaan kayak orang habis dipukulin gitu, orang kayak ngedrak. Namanya Shirley. Ini kita lagi ikut Hillsong Conference, Women Conference. Saya diundang sama tim orang-orang Indonesia yang ada di Hillsong. Ini Shirley ini waktu datang suaranya croaky kayak gitu. Banyak rokok. Bau rokoknya kenceng. Dia itu hampir mau cerai. Tapi itu saya begitu lihat ini manusia ya. Apa yang kita lihat itu bukan yang Tuhan lihat. Ya seperti waktu Tuhan memilih Daud. Saya melihat dia, saya mikir ini hari pertama kamu dan ini hari terakhir kamu. Ya iyalah, masa punya suster kayak gitu. Suster kayak gini jaga anak saya, mau jadi apa anak saya gitu kan. Secara manusia kita memikir itu manusiawi. Itu. Tapi ternyata Tuhan pakai dia, sayangnya luar biasa sama anak-anak. Semua dia urusin. Ini bukan suster, ini carer, beda sama suster. Jadi dia urusin semua anak sampai dia nggak jadi cerai. Amazing. Vonnie, I saw a lot of miracles in your life. Wow. Even di rumah sakit Ruel waktu ngedrop kita lagi ada doa. Jadi hari Minggu kan mereka pada datang ada di ruangan tunggu gitu. Mereka lagi doa. Dia yang cerita. Waktu kalian berdoa, Ruel dia punya oksigen levelnya naik.
Amazing. Jadi situ dia akhirnya nggak jadi cerai sama suaminya. Terus kemudian? Ya, ini waktu Rual. Jadi setiap tahun saya selalu pestain dia. Ulang tahunnya. Bahkan ulang tahun yang kelima saya sudah belikan bajunya dia. Baju Iron Man. Oh, ini Superman ini ya? Superman. Pokoknya saya kasih karakter-karakter yang luar biasa. Karena bagi saya setiap detik dalam hidup dia itu blessing. Ini foto 4 tahun ya? 3. Oh, ini 3. Ya, 4 tahun tuh Cars. Ya. Jadi nah, ini yang keempat, ulang tahun yang terakhir. Dia bisa duduk? Nggak bisa? Nggak bisa. Mesti disupport. Berarti cuma tiduran aja ya? Iya, dia kayak jatuh gitu. Tapi dia kalau ngelihat gitu ngerti kalau ini mobil? Nggak gitu. tahu. Ya mereka nggak tahu kalau apakah dia ngerti atau nggak tahu ya. Karena sempat dia waktu itu matanya rusak. Karena ya itu tadi nggak bisa kedipkan, lama-lama mata korneanya rusak. Terus ada tim dokter yang bagian mata, itu minta anak ini matanya dikeluarin. Tuh. Karena udah rusak. Terus saya bilang nggak mungkin lah dikeluarin. Masa nggak ada jalan lain, saya bilang. Akhirnya mereka mau itu stitches, mereka mau jahit matanya supaya bisa tutup permanen. Ditutup permanen. Terus saya ngomong, saya nggak pernah puas dengan satu dokter. Saya tanya dokter yang kedua. Dokter kedua bilang nggak perlu. Nah dokter yang pertama ini kekeh, dia mau operasi ambil mata dia. Saya bilang gila ini ya dokter ya. Mau debat apa? Iya, karena percuma dia bilang. Ya terus dia percuma ya tutup aja gitu loh saya pikir. Tapi dokter kedua mengatakannya beda lagi, tutup aja matanya. Kemudian saya enggak puas dengan dokter yang kedua dari rumah sakit. Saya keluar lagi ke dokter yang luar di luar dari rumah sakit. Jawabannya satu, enggak perlu. Kamu kasih ointment aja. Tetesin obat mata maksudnya? Tetesin obat mata, kasih salep, kasih ini. Paling kalau kamu tidur, kamu tutupin pakai tape gitu. Yeah. Oke, di akhir dari perjalanan semua ini, akhirnya ada happy ending ya. Berarti Fonny menikah ulang. Sekarang udah recording ini udah 4 tahun berjalan. Dan Darmawan sekarang menjadi suami kamu. Anak-anak bisa menerima. Dan sekarang anak-anak udah gede juga ya? Udah. Rebecca sekarang usia berapa? 22. 22, Rachel 24. 4, oke. Well, Tuhan menyertai kalian. Amin. Message apa yang kata-kata terakhir yang Fonny bisa sampaikan sama pemirsa kalau hari ini mereka masih dalam satu siklus ujian pencobaan yang bergelombang, berseri-seri yang belum selesai, yang seperti Fonny rasakan pada waktu itu. Silakan. Akui dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. That's it? Ya, karena kita harus mengakui bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Dia di sebelah kita, mungkin dia di depan kita, dia di belakang kita. Dia memegang tangan kita. Walaupun tidak tahu kapan selesainya ya. Iya, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan. Dan semuanya akan jadi indah pada waktunya. Terima kasih untuk sudah berbagi di Good News Program. Kami berdoa buat episode-episode yang jauh lebih baik ya. Yang Tuhan akan percayakan buat kalian. Dan kesaksian ini akan memuliakan nama Tuhan. Walaupun ada banyak kelihatan kerugian, duka cita yang terjadi. Tapi pasti ada Injil diberitakan di dalamnya. Amin. Puji Tuhan. Go ahead. Oke. Pemirsa, ada doa yang sudah terjawab, saya bacakan untuk pemirsa sekalian. Shalom tim Anugerah Ministries, puji Tuhan. Saya yang dahulu pernah tertunda untuk kuliah karena biaya, tetapi Tuhan Yesus baik. Tuhan yang berikan jalan untuk saya dapat berkuliah. Oleh kemurahannya, saya dapat lulus di Universitas Pajajaran dan mendapatkan beasiswa KIP. Praise the Lord. Terima kasih tim konseling Anugerah Ministries yang bersedia untuk mendoakan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Anugerah Ministries selalu. Puji Tuhan. Kami senang mendengarnya. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa, Anda bisa menghubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca atau layar gadget Anda. Bisa juga Anda mengirimkan melalui email ke doa@anugerah.net. Right. Kita tutup dengan firman Tuhan singkat. Yuk kita buka bersama-sama dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat 7 dan juga ayat 8. Saya akan bacakan buat pemirsa sekalian. Firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar,
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi, pemirsa sekalian, saya tidak tahu kondisi kalian pada hari ini, tetapi dari apa yang kita sudah dengarkan dari narasumber hari ini luar biasa sekali gitu. Jadi, tidak ada satupun orang yang berencana untuk tragedi kehidupan itu menghantam dengan tiba-tiba. Siapa sih yang mau tiba-tiba dalam kelahiran yang sudah dinantikan, doa-doa yang sudah dipanjatkan, mimpi-mimpi yang sudah dibangun, kebahagiaan yang sudah dirajut, dan kemudian tiba-tiba ada musibah besar. Kemudian belum selesai, suaminya tiba-tiba meninggal. Kemudian ada harus menghadapi tuntutan kepada rumah sakit, dan kemudian lelah yang istilahnya tidak akan pernah berakhir. Ini bukan juga masalah kerja 9 to 5 gitu ya, nggak ada jam lembur. Semuanya istilahnya harus dilakukan sendiri. Perjuangan seseorang manusia, seorang ibu, single mother yang sangat luar biasa, dan kemudian akhirnya putra yang diperjuangkan juga meninggal. Jadi bagaimana dengan Anda? Tadi di awal pertanyaan, kalau hal itu terjadi dengan Anda, apa yang Anda harus lakukan? Dari sini yang tadi saya pelajari adalah ini, firman Tuhan rupanya berkata kepada dia, ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan karena kondisi baik saja. Tentunya secara manusiawi kita berpikir kalau pas hari libur, kita dapat promosi, kita dapat mobil baru, kita kemudian dapat rumah baru, kita dapat kemudahan, kesembuhan, dan yang lain-lain. Tetapi damai sejahtera Allah ini yang melampaui segala akal pikiran ini berarti ketika dalam kondisi rock bottom, dalam kondisi yang terbawah sekalipun, bahkan ketika perusahaan kamu bangkrut, ketika ada keluarga yang kamu cintai, orang tua, anak, suami, istri yang harus meninggal, dan kemudian calamity, disaster, ya, ada bencana alam yang besar. Kita nggak pernah tahu nih, yang tiba-tiba istilahnya merenggut sesuatu yang kita sukai, yang kita pegang secara erat-erat, tiba-tiba harus menguap hilang. Saya katakan inilah kehidupan. Dan satu hal lagi, ketika bagi anak-anak, kalau ada orang tua yang saya rasa orang tua salah satu papa atau mama sudah meninggal, ini banyak terjadi masalah pergolakan ketika orang tua akan menikah kembali. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan, saya pun di gereja juga mendapati ada beberapa jemaat yang bahkan orang tuanya udah sepuh. Yang mana kami melihat kebutuhan pernikahan itu bukan cuma masalah keintiman ataupun seksualitas, tetapi juga tentang pertemanan, persahabatan, companionship. Nah, kenapa kalian tidak mencoba untuk menerima calon pasangan hidup daripada suami daripada mama kalian, atau papa daripada atau istri daripada papa kalian, dari kacamata yang berbeda. Nah, kalau memang orangnya baik dan kalau memang bisa membantu melanjutkan kehidupan, mungkin saja 5 tahun lagi, mungkin saja 10 tahun lagi, mungkin saja cuma 1 tahun lagi. Dan saya rasa sebagai manusia, setiap manusia itu berhak mendapatkan kebahagiaan. Karena ini adalah dasar daripada kehidupan yang perlu dinikmati oleh setiap orang. Namun demikian, saya percaya bahwa dari episode ini, biarlah kita semua mempermuliakan Tuhan. Life is too short untuk kita boleh bergulat di dalamnya, tetapi life is not easy untuk kita cuma give up begitu saja. Coba diputar ulang daripada apa yang kalian dengarkan hari ini. Dan message-nya adalah biarlah nama Tuhan tetap dipermuliakan dalam setiap kondisi, apakah itu baik ataupun yang terburuk sekalipun di dalam kehidupan kita. Kebenarannya adalah Tuhan berkata, sekali-sekali aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, dan sekali-kali aku tidak akan pernah mengorbankan kamu. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa Engkau Bapa yang baik. Terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan satu kisah kehidupan yang tidak mudah. Dan kami berdoa untuk pemulihan seutuhnya, untuk Foni sekeluarga Bapa. Tuhan, Kau lawat mereka dengan berbagai macam kebahagiaan-kebahagiaan yang mereka sudah seharusnya dapatkan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau membuktikan diri-Mu bahwa kalau Engkau memberkati dan menyertai keluarga Foni di momen-momen terbawah dari kehidupan mereka, Engkau pun sanggup untuk menyertai setiap daripada anak-anak-Mu yang lain di momen-momen yang terburuk daripada kehidupan mereka. Amen. Terima kasih Engkau Bapa yang hadir, dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan kehidupan kekal Engkau sudah janjikan bagi kami yang percaya kepada nama-Mu, dan kami serahkan seluruh pemirsa, bahkan yang sedang berduka, sedang mengalami musibah pada saat ini dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Nama-Mu dipermuliakan di bumi
seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang diberkati Tuhan, katakan Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan kita hari ini. Dari episode ini saya belajar untuk menghargai hidup lebih lagi. Bahwa ternyata untuk punya seorang bayi yang bisa menangis dan bisa ngomong itu merupakan sebuah anugerah yang sangat besar dari Tuhan yang harus kita nikmati dan bukan dijadikan beban. Thank you buat Foni yang sudah ada di sini bersama dengan kami. Jangan lupa untuk tetap stay tune dalam Good News Program. Kemanakah ku dapatkan pertolongan selain darimu? Ku layangkan pandanganku, ku tahu engkau penjaga hidupku. Tak pernah kau terlelap, tak pernah kau tertidur, tak pernah kau tinggalkan diriku. Kau menopang hidupku dengan tangan kananmu. Kaulah Tuhan, penolong hidupku. Kemanakah ku dapatkan pertolongan selain darimu? Ku layangkan pandanganku, ku tahu engkau penjaga hidupku. Tak pernah kau terlelap, tak pernah kau tertidur, tak pernah kau tinggalkan diriku. Kau menopang hidupku dengan tangan kananmu. Kaulah Tuhan, penolong hidupku. Tak pernah kau terlelap, tak pernah kau tertidur, tak pernah kau tinggalkan diriku. Kau menopang hidupku dengan tangan kananmu. Kaulah Tuhan, penolong hidupku. Kaulah Tuhan, penolong